Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Safida Rahman, NDH 25. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2025. Saat ini saya berdinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan sebagai seorang fasilitator pemerintahan. DPMPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu instansi yang menangani urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan. Kegiatan aktualisasi terdiri atas 4 kegiatan yang kemudian terbagi menjadi 23 tahapan kegiatan. Kegiatan 1, melakukan penambahan fitur pada aplikasi BMD DPMPD. Dengan output, tersedianya fitur tambahan pada aplikasi BMD DPMPD. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama, menentukan waktu pertemuan untuk melakukan konsultasi dengan mentor, sebagai upaya untuk melakukan konsultasi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan yang kedua, menyiapkan bahan yang akan dikoordinasikan, antara lain, rancangan fitur cetak KIR dan scan barcode, serta alur implementasi dalam aplikasi BMD DPMPD. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan mentor dan tim pengembang aplikasi, guna memperoleh masukan, arahan, serta persetujuan terhadap rencana penambahan fitur. Tahapan kegiatan yang keempat, melakukan penambahan fitur pada aplikasi BMD DPMPD. Bersama tim pengembang, aplikasi melaksanakan proses pengembangan dan integrasi fitur secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Tahapan kegiatan yang kelima, melakukan pengujian terhadap fitur baru yang ditambahkan. Tahapan kegiatan yang keenam, melakukan diskusi dengan pihak terkait fitur baru, seperti pengguna aplikasi dan penanggung jawab pengelola barang, untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan dapat digunakan secara optimal. Yang ketujuh, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Hasil keseluruhan kegiatan aktualisasi dilaporkan kepada mentor sebagai bentuk akuntabilitas serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Implementasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 1. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Melakukan komunikasi dengan sopan dan santun saat membuat janji temu, melakukan koordinasi, dan juga melakukan diskusi terkait penambahan fitur pada aplikasi. Yang kedua, akuntabel, di mana saya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung kedisiplinan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, kompeten, dapat mengambil sikap yang baik saat berkomunikasi dengan mentor maupun rekan kerja, dan mengembangkan gagasan kreatif dalam menjalankan tugas. Yang keempat, harmonis, berkoordinasi dengan rekan kerja terkait penyelarasan aplikasi sesuai dengan kebutuhan demi mencapai tujuan bersama. Yang kelima, loyal, menerima saran ataupun kritikan yang diberikan untuk membangun. Yang keenam, adaptif, proaktif terhadap perubahan yang diterima sesuai dengan perintah yang diberikan oleh atasan. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerjasama yang baik dengan rekan kerja dalam membangun pengembangan aplikasi ini. Kegiatan 2. Digitalisasi pendataan barang milik daerah pada aplikasi BMD DPMPD Kaltim. Dengan output terlaksananya pengarsipan secara digital. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait proses pengarsipan. Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh arahan serta memastikan bahwa alur pelaksanaan kegiatan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Tahapan kegiatan yang kedua, pengklasifikasian BMD yang akan diinput di dalam aplikasi BMD DPMPD. Proses klasifikasi dilakukan berdasarkan kategori aset, jenis barang, serta status kepemilikan untuk memudahkan pengelompokan data secara sistematis. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan penyusunan terhadap data yang sudah diklasifikasi. Penyusunan ini mencakup verifikasi keakuratan data, penyesuaian format,
dan pemberkasan dokumen pendukung sesuai kebutuhan aplikasi, sekaligus pembaharuan terkait data aset yang telah dihapuskan. Tahapan kegiatan yang keempat, mengoperasikan aplikasi BMD DPMPD. Pengoperasian dilakukan secara bertahap. Tahapan kegiatan yang kelima, mengarsipkan dan menginput dokumen pendataan aset pada aplikasi BMD DPMPD. Seluruh data aset yang telah diinput secara lengkap meliputi informasi umum aset, kode barang, lokasi, tahun perolehan, serta dokumen pendukung lainnya. Tahapan kegiatan yang keenam, melaporkan hasil penginputan kepada mentor, guna mengetahui proses aktualisasi telah berjalan sesuai dengan rencana. Implementasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 2. Yang pertama, berorientasi pelayanan, bersikap cekatan dan efektif dalam melakukan pendataan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelompokkan data yang akan diinput. 2. Akuntabel, bertanggung jawab dan disiplin atas tugas yang diberikan dengan mengecek dan mengklasifikasikan BMD dan melakukan penginputan ke dalam aplikasi. Yang ketiga, kompeten, melakukan klasifikasi data BMD secara lengkap dan sesuai dengan berkas yang ada. Yang keempat, harmonis, bersama dengan penanggung jawab masing-masing bidang, melakukan penginputan dan mengarsipkan dokumen terkait pendataan aset pada aplikasi. Yang kelima, loyal, menjunjung rasa hormat pada tugas yang diberikan. Yang keenam, adaptif, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan tim untuk terwujudnya pengelolaan BMD berbasis digital yang baik. Kegiatan 3, melakukan integrasi data barang milik daerah dengan sistem SIP BMD, dengan output data yang sesuai dengan sistem yang terintegrasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait identifikasi pengelompokan dokumen, terkait proses identifikasi dan pengelompokan dokumen yang diperlukan untuk melakukan integrasi data dari sistem SIP BMD ke aplikasi BMD DPMPD. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan identifikasi pengelompokan dokumen, aset, dan barang milik daerah. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan penginputan dokumen sesuai dengan hasil pemetaan dari aplikasi SIP BMD ke BMD DPMPD, agar dapat memudahkan pengelolaan dokumen dengan kesesuaian data dan informasi. Tahapan kegiatan yang keempat, melakukan cross-check terkait data yang telah diinput. Seluruh dokumen yang diinput dilakukan cross-check atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dimasukkan untuk memastikan akurasi, konsistensi, serta integrasi data. Proses ini penting guna meminimalisir kesalahan dan memastikan bahwa data dapat terbaca pada sistem BMD DPMPD. Tahapan kegiatan yang kelima, melaporkan hasil integrasi data kepada mentor dengan menempelkan barcode di depan ruangan dan melaporkannya kepada mentor, guna memudahkan siapapun untuk mengecek keberadaan aset di dalam ruangan tersebut. Implementasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 3. Yang pertama, berorientasi pelayanan, bersikap responsif terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh mentor dalam melakukan integrasi data dengan sistem. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung kedisiplinan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam penggunaan aplikasi dan melakukan integrasi data. Yang keempat, harmonis, menyelaraskan aplikasi sesuai dengan sistem yang terintegrasi. Yang kelima, loyal, terbuka atas kritik dan saran yang diberikan oleh mentor sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, adaptif, terus berkembang dan melakukan perubahan yang baik dan menunjang kemajuan bersama. Kegiatan 4, membentuk tim internal terkait pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, dengan output terbentuknya SK Tim Internal terkait pengelolaan barang milik daerah. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada mentor terkait penyusunan SK Tim Internal
terkait rencana penyusunan surat keputusan pembentukan tim internal pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk memperoleh arahan serta kesesuaian prosedur dalam penyusunan dokumen tersebut. Kegiatan yang kedua, menyusun struktur tim pengelola barang milik daerah yang mencakup perwakilan dari masing-masing bidang. Penyusunan tim internal ini mempertimbangkan keterwakilan bidang kerja serta tanggung jawab agar proses pendataan dan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan secara lebih efektif. Tahapan kegiatan yang ketiga, membuat draft SK tim. Tahapan kegiatan yang keempat, melakukan pengesahan SK tim internal melalui penandatanganan oleh Kepala Dinas. Dengan adanya pengesahan ini, tim resmi terbentuk dan dapat mulai menjalankan tugasnya masing-masing sesuai bidangnya. Tahapan kegiatan yang kelima, melaporkan hasil SK tim internal kepada mentor. Implementasi nilai-nilai dasar ASN pada kegiatan 4. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Melakukan komunikasi dengan sopan dan santun saat berkonsultasi dengan mentor, dan melakukan koordinasi serta responsif terhadap masukan yang diberikan. 2. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung kedisiplinan dalam setiap kegiatan. 3. Kompeten. Dapat mengambil sikap yang baik saat berkomunikasi dengan mentor maupun rekan kerja, dan mengembangkan gagasan kreatif dalam melaksanakan tugas. 4. Harmonis. Berkoordinasi dengan rekan kerja terkait penyusunan tim internal. 5. Loyal. Menerima saran ataupun kritikan yang diberikan untuk membangun. 6. Adaptif. Proaktif terhadap perubahan yang diterima sesuai dengan perintah yang diberikan oleh atasan. 7. Kolaboratif. Membangun kerjasama yang baik dengan rekan kerja dalam pembentukan tim internal pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Pembelajaran yang dapat diambil selama pelaksanaan latihan dasar CPNS. Yang pertama, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ASN berakhlak, yang dimana nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berperilaku sebagai ASN yang profesional dan berintegritas, serta menjadi pondasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, penerapan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian, di mana kita dituntut dalam kedisiplinan waktu, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, serta kemandirian dalam mencari solusi atas permasalahan. Yang ketiga, pembelajaran melalui aktualisasi nilai ASN di lingkungan kerja, di mana kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan dalam bentuk nyata di unit kerja, untuk melatih kemampuan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi suatu kegiatan secara sistematis dengan menerapkan pendekatan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang keempat, pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif, di mana kita bisa belajar membangun hubungan bekerja sama dengan rekan, mentor, widyaswara, ataupun atasan. Hal ini memperkuat kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang menjadi kunci sukses dalam dunia kerja birokrasi yang dinamis. Latihan Latsar CPNS ini bukan sekedar syarat formal pengangkatan sebagai PNS, tetapi merupakan proses pembentukan karakter ASN yang unggul dan profesional. Pembelajaran yang diperoleh dari Latsar ini menjadi bekal utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan profesionalisme, integritas, dan semangat yang tinggi. Kesimpulannya, penerapan digitalisasi melalui pengembangan dan optimalisasi aplikasi BMD DPMPD merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Digitalisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan dan penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat kendali yang memudahkan proses verifikasi, pelaporan, dan integrasi data antar sistem. Dengan terlaksananya aktualisasi ini membuktikan bahwa penerapan sistem berbasis digital tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih tertib, kolaboratif, dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, digitalisasi melalui aplikasi BMD DPMBD memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas kerja, mendorong budaya kerja yang profesional, serta menciptakan tata kelola yang lebih modern dan berdaya guna.